Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 2020203 884 202005 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kali ini saya akan menjabarkan tentang akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tugas UAS atau final dari mata kuliah ilmu akhlak. Jadi baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, bid'ah adalah sesat karena berada di luar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Akan tetapi banyak hal yang membuktikan bahwa Nabi membenarkan banyak persoalan yang sebelumnya pernah beliau lakukan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa semua bentuk amalan, baik itu dijalankan atau tidak pada masa Rasulullah, selama tidak melanggar syariat dan mempunyai tujuan, niat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya, serta untuk mengingat Allah serta Rasul-Nya adalah sebagian dari agama dan itu diperbolehkan dan diterima. Sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat dan setiap manusia akan mendapat sekedar apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya atau tujuannya itu adalah karena Allah dan Rasul-Nya, hijrahnya atau tujuan itu adalah berhasil. Hadis riwayat Bukhari. Banyak sekali orang yang memvonis bid'ah dengan berdalil pada sabda Rasulullah, yaitu setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Juga hadis Rasulullah, barang siapa yang di dalam agama kami mengadakan sesuatu yang tidak dari agama, ia ditolak. Mereka itu tidak memperhatikan terlebih dahulu apakah yang baru dilakukan itu membawa kebaikan dan yang dikehendaki oleh agama atau tidak. Jika ilmu agama sedangkal itu, orang tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh kebaikan. Di mana harus kita pahami macam-macam sunnah, antara lain yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu sunnah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan atau menyarankan suatu amalan, tapi tidak ditemukan bahwa Rasulullah tidak pernah mengerjakannya secara langsung. Jadi sunnah ini adalah sunnah Rasulullah yang dalilnya sampai kepada kita bukan dengan cara dicontohkan, melainkan hanya diucapkan saja oleh beliau. Contohnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan orang untuk belajar berenang, tetapi kita belum pernah mendengar Rasulullah atau para sahabat berenang. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang ada dalilnya dan pernah dilakukan langsung oleh Rasulullah. Misalkan sunnah pada Senin Kamis, makan dengan tangan kanan dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah sunnah takriyah, yaitu sunnah di mana Rasulullah tidak pernah melakukan secara langsung dan tidak pernah pula memerintahkannya, melainkan hanya mendiamkannya saja. Contohnya adalah beberapa amalan para sahabat yang saat dilakukan Rasulullah mendiamkannya saja. Dengan demikian, menghidupkan sunnah Rasul menjadi sesuatu yang amat penting sehingga begitu ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh sunnah Rasulullah adalah yang pertama, istighfar setiap waktu, yang kedua menjaga wudhu, yang ketiga bersedekah, yang keempat sholat duha, dan yang kelima puasa Muharram dan sholat tahajud. Membaca salawat dan salam. Di antara hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan Allah atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikatnya telah bersalawat kepada beliau, dan Allah memerintahkan kepada para hambanya agar mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Mengucapkan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib dan sunnah muakkadah. Di antara waktu itu adalah ketika sholat di akhir tasyahud,
di akhir kunut, saat khutbah seperti khutbah Jumat dan khutbah hari raya, setelah menjawab muazin, ketika berdoa, ketika masuk dan keluar masjid, juga ketika menyebut nama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan solawat. Rasulullah menyarankan agar memperbanyak solawat kepadanya pada hari Jumat, sebagaimana sabdanya, "Aksirus salata ala yaumal jumu'ati, faman shalla alayya salatan sallallahu asyra." Yang artinya, perbanyaklah kalian membaca solawat untukku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat untukku sekali, niscaya Allah bersalawat untuknya 10 kali. Berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkunjung ke makam Rasulullah merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda yang artinya, barang siapa berziarah ke makamku, maka ia dijamin akan mendapat syafaatku. Saat melaksanakan haji merupakan kesempatan emas bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Beribadah di Haramain atau Makkah dan Madinah mempunyai keutamaan yang lebih dari tempat-tempat lainnya. Maka para jamaah haji menyempatkan diri berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah hukumnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Like dari Anda sangatlah berharga karena merupakan penilaian dari UAS kami. Akhir kata, rasional dalam berpikir, terkonsep dalam ide, merumuskan dengan kaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.